Shalom anak-anak SDK Rehoboth dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada hari ini kalian kembali melaksanakan kebaktian. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi sukacitamu, tidak mengurangi sukacita kita semua untuk memuji Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan ya. Melalui kebaktian hari ini dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, Miss percaya kalian sudah mempersiapkan hati, sudah mempersiapkan Alkitabnya dan siap mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Tak lupa juga Miss mengucapkan selamat tahun baru buat semua anak-anak SDK Rehoboth, juga buat orang tua yang ikut menyaksikannya. Puji Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini yang dibuka dengan doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini kami semuanya Tuhan, anak-anak SDK Rehoboth kembali melaksanakan kebaktian. Walaupun Tuhan Yesus dilaksanakan secara virtual Tuhan, tapi kami percaya biarlah Tuhan Yesus yang akan tolong kami, mengurapi kami, dan biarlah melalui acara kebaktian ini Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan iman dari anak-anak didik kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, juga para guru yang melayani Tuhan pada saat ini, Engkau yang boleh memberkati, mengurapi juga, sehingga semua yang kami lakukan boleh memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk Miss ajak semuanya bangkit berdiri. Kita boleh memuji Tuhan dengan pujian yang suka, dengan sukacita. Kita boleh menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita boleh naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan ya. Dengan memakai gerakan, mengikuti gerakan Miss di depan ya. Untuk setiap hari baca kitab suci, berdoa, karena melalui itu iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita mau janji hari ini ya, dan seterusnya kita mau berjanji untuk kita boleh membaca firman Tuhan, untuk kita boleh rajin berdoa, karena itu yang menjadi kekuatan dan membuat iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus,
Allah kita yang senantiasa menguatkan kita. Yuk baca kitab suci, doa setiap hari, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kitab suci, baca Alkitab dan berdoa supaya iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita tahu Yesus sangat sayang kepada kita, kepadamu sekalipun engkau masih kecil. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajari. Semua sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berikan kepada kami semua hati dan telinga seorang murid, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dengan baik dalam hati kami, berbuah lebat, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, anak-anak, semua sudah siap ya? Hari ini tema firman Tuhan kita adalah bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Mari kita membaca bersama-sama satu ayat di dalam Ibrani, dalam perjanjian baru ya, surat Paulus kepada jemaat di Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, Miss akan bacakan buat kalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang bapak yang sering disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Bahkan Allah menyebut dia adalah sebagai sahabat Allah. Ayo, siapa yang bisa tebak siapa nama bapak ini? Namanya disebut di dalam Alkitab. Siapa? Hah? Bapak Selamat. Salah, Bapak Selamat namanya nggak ada di dalam Alkitab tuh. Yo, Miss bantu ya. Nama depannya A. Siapa? Om Agus. Bukan, Om Andreas. Salah. Ya. Nah, ada tuh yang bisik-bisik Miss dengar dari sini. Betul, wih hebat kamu, Abraham. Ya, hebat sekali. Allah yang disembah oleh Bapak Abraham adalah sama dengan yang kita sembah, yang kita percayai. Dia adalah Allah yang menciptakan semesta alam ini. Dia Allah yang hebat, Allah yang perkasa, sehingga Bapak Abraham bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Siapa yang luar biasa? Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah bisa bekerja di dalam diri kita dan kita bisa melakukan juga hal-hal yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Abraham? Abraham adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Pada suatu hari, Bapak Abraham mendengar Allah berfirman kepadanya. Allah minta kepada Bapak Abraham untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya, tempat asalnya, yaitu Ur Kasdim. Bapak Abraham, dia adalah seorang yang terkaya di negeri itu. Nah, anak-anak mendengar seperti itu, Abraham tidak bersungut-sungut, Abraham tidak protes kepada Allah. Abraham dia mau taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya yaitu Allah menyuruh Bapak Abraham pergi keluar dari tempat kelahirannya, dari Ur Kasdim. Dan Allah tidak menyebutkan nama tempat yang harus Bapak Abraham tuju. Wah, bingung gak? Kalau Miss bingung tuh. Kalau pergi ke suatu alamat yang gak jelas, gak tahu nama jalannya, nama kotanya.
nama RT, nama RW-nya, bingung kan? Tetapi karena Abraham dia beriman kepada Tuhan, dia mau taat. Abraham esok harinya dia pergi bersama istrinya Sarah dan juga bersama kerabatnya yang namanya Lot. Dan juga Abraham dia membawa emas peraknya, membawa ternak-ternaknya. Dia mengadakan perjalanan yang dia tidak tahu harus kemana. Tetapi anak-anak, Abraham taat. Dia terus melakukan perjalanan itu, bukan hanya 1 hari, seminggu, atau 1 bulan. Wah, lama sekali mengadakan perjalanan. Anak-anak, pada suatu hari Allah berfirman juga kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, lihat ke langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Anak-anak bisa hitung berapa jumlah bintang di langit yang begitu luas? Apakah jumlahnya hanya 1 atau 2 atau 10? Wah, jumlahnya banyak sekali. Janji Allah kepada Bapak Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham banyak sekali seperti bintang di langit. Abraham percaya saja kepada janji Allah. Padahal sebenarnya saat itu Abraham sudah sangat tua. Wah, banyak orang memanggilnya opung atau opah. Karena Abraham sudah lanjut usia. Sudah 75 tahun. Istrinya Sarah udah 65 tahun. Dia belum punya anak sama sekali. Tetapi Allah berjanji, Abraham, nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Wah, kalau secara akal itu tidak mungkin, 1 anak aja nggak punya. Kok bisa jadi anaknya nanti keturunannya banyak seperti itu, bagaimana? Tetapi Abraham dia percaya, dia menyimpan janji Allah di dalam hatinya. Dan dia percaya sungguh-sungguh kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Anak-anak, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, tidak dikecewakan. Abraham, dia melihat janji Allah digenapi. 25 tahun kemudian Sarah mengandung. Dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Wah, Abraham saat itu sudah berumur 100 tahun. Sarah berumur 90 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah berjanji, Allah menggenapi janjinya bagi kehidupan Abraham. Karena apa? Karena Abraham dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia pegang janji Tuhan di dalam hatinya. Nah, anak-anak, Allah begitu senang melihat kehidupan Abraham. Ishak dibesarkan oleh Abraham. Ishak semakin besar. Pada suatu hari ketika Ishak ini sudah semakin remaja, diserahkan kepada Tuhan. Wah, anak-anak, ini adalah ujian yang begitu besar, berat. Anak yang disayanginya sekarang diminta oleh Tuhan. Anak-anak, Abraham juga tidak protes,
tidak berbantah-bantah kepada Tuhan. Abraham dia nurut, dia taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham dia pagi-pagi dia membangunkan Ishak. Dia mengajak Ishak untuk pergi ke Gunung Moria. Abraham sudah mempersiapkan kayu bakar. Dia mempersiapkan juga obor atau api. Dan juga dia membawa pisau. Dan dia berjalan bersama Ishak menuju Gunung Moria. Anak-anak, di tengah perjalanan itu Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, "Pak, kita mau memberikan persembahan kepada Allah. Mana anak domba yang harus disembelihnya? Kita sudah siapkan nih kayu bakarnya. Sudah ada apinya. Tetapi mana anak dombanya?" Abraham berkata kepada Ishak, "Allah yang menyediakan." Abraham percaya bahwa Allah menyediakan. Anak-anak, Ishak dengan Bapak Abraham, dia terus melanjutkan perjalanannya sampai tiba di Gunung Moria. Dan di sana Bapak Abraham dia mengumpulkan kayu bakar dan dia siap untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Itu Ishak diikat kedua tangannya dan Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah itu. Anak-anak, Abraham sudah siap dengan pisau di tangannya. Mungkin saat itu Abraham sudah menghitung 1, 2. Dia tiba-tiba mendengar malaikat Tuhan berkata, "Stop Bapak Abraham, stop, jangan lanjutkan." Malaikat berkata, "Jangan bunuh anak itu. Allah menyediakan anak domba." Abraham melihat dan ada Allah menyediakan korban bakaran. Luar biasa anak-anak. Abraham benar-benar dia adalah seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada perkataan Tuhan. Dia tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, sudah kurang lebih 10 bulan pandemi COVID-19 ini melanda negara kita bahkan dunia. Akibatnya anak-anak hanya di rumah saja. Anak-anak belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Mungkin juga papa dan mama terkena dampak ekonomi. Anak-anak jangan putus asa. Anak-anak jangan takut. Anak-anak harus terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan. Anak-anak, mari kita belajar terus. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time. Amin. Dalam segala situasi kondisi apapun, Tuhan itu ada. Tuhan itu baik bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah semakin hari kita mau lebih lagi semakin
mengasihi Tuhan. Iman kita tahun 2020 dengan 2021 harus lebih meningkat. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan sudah hadir dan Tuhan juga sudah memberkati kami semua. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami Tuhan mau belajar supaya kami terus mau bertumbuh. Iman kami semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami boleh juga semakin taat kepada Tuhan, kepada orang tua dan juga kepada guru-guru kami. Kami mau Tuhan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.